Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prianjaya dengan NIM 210404500013. Kali ini saya akan menjelaskan tentang LPL saya tentang BK di PAUD atau SD untuk memenuhi tugas mata kuliah saya UTS, yaitu mata kuliah BK dan PAUD. Nah, pada topik kali ini saya akan membahas tentang kejenuhan belajar yang teruntuk untuk anak SD atau PAUD. Nah, pada topik kali ini saya akan membahas 5 topik, yaitu yang pertama pengertian kejenuhan belajar, yang kedua faktor penyebab kejenuhan belajar, yang ketiga cara mengatasi kejenuhan belajar, yang keempat gaya belajar yang menyenangkan, yang kelima merancang gaya belajar. Nah, pada topik pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar sendiri diartikan adanya rasa bosan, malas, lelah, letih, dan lesu saat akan memulai melaksanakan pembelajaran atau akan memulai sesuatu hal. Baiklah, topik kedua yaitu faktor penyebab kejenuhan belajar. Menurut Hakim 2004, penyebab kejenuhan belajar pada umumnya disebabkan karena adanya proses yang monoton, tidak bervariasi, dan telah berlangsung sejak lama. Adapun faktor umum yang menyebabkan kejenuhan belajar antara lain ialah tidak kreatifnya guru dalam pemberian pembelajaran, atau tempatnya itu-itu saja atau tidak berpindah. Itu menyebabkan siswa. Baiklah, topik pembahasan yang ketiga adalah cara menganalisis kejenuhan belajar. Menurut Syah 2003, penyebab kejenuhan yang paling umum adalah keletihan yang melanda. Karena keletihan dapat menjadi penyebab munculnya perasaan bosan pada siswa yang bersangkutan. Kuma mental yang menyebabkan munculnya kejenuhan belajar itu lazimnya dapat diatasi dengan menggunakan kiat-kiat antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah motivasi diri, yang ketiga adalah rajinnya membaca buku. Topik pertemuan yang keempat yaitu gaya belajar yang menyenangkan. Gunakan mind map atau peta konsep. Menurut hasil penelitian, sebenarnya otak kita itu cenderung berpikir mengalir, holistik, dan kreatif. Jadi kau dapat dipasangkan atau dimasukkan catatan-catatan dan informasi secara linear. Wajar jika otak sulit menerimanya. Yang kedua, kreatif dalam membaca buku cetak. Sebenarnya ini sudah banyak sekali yang menerapkannya, tetapi memang inilah salah satu strategi belajar yang cerdas dan menyenangkan. Kamu pasti punya buku cetak, bukan? Yang ketiga, manfaatkan teknologi atau internet. Sahabat muda, internet itu dikemukakan bukan hanya untuk Facebook dan Twitter dan memang menebar status yang tidak penting. Cobalah sekali-kali gunakan internet untuk mencari tahu hal-hal yang tidak dimengerti di sekolah. Yang keempat, belajar dengan merekam atau melakukan. Mengapa kita cepat sekali menghafal lagu-lagu topik hit, tetapi sebenarnya sulit sekali untuk menghafal atau mengingat materi pembelajaran yang dijelaskan guru. Dengan merekam apa yang dijelaskan guru, kita bisa mengulang-ulanginya supaya lebih paham apa yang dijelaskan oleh guru kita. Yang kelima, membuat blog edukasi. Salah satu cara yang asik dan merupakan variasi yang ampuh dalam belajar adalah dengan menulis kembali pembelajaran yang kita dapatkan di blog atau di situs atau di apapun yang membuat kita bisa happy dengan mengerjakannya. Yang terakhir adalah ada beberapa cara untuk mengembangkan semangat. Kamu bisa secara rutin berkunjung ke situs lingkaran trainer muda Indonesia. Di sana akan memotivasi kamu untuk belajar dengan mendapatkan cara-cara baru atau mendapatkan ide-ide baru. Yang terakhir, merancang gaya belajar. Poin pertama, gaya belajar visual. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, yang memegang peranan penting adalah mata penglihatan. Dalam hal ini, metode pengajarannya yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak dititik beratkan pada program media. Ajak mereka ke objek-objek yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Poin kedua, gaya belajar auditori. Siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga. Untuk itu, maka guru sebaiknya harus memperhatikan siswa hingga ke alat pendengarannya. Poin ketiga yaitu gaya belajar kinestik. Anak yang mempunyai gaya belajar kinestik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan.
Anak seperti ini sulit duduk dan dalam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangat kuat. Siswa yang bergaya belajar ini belajarnya melalui gerak dan sentuhan. Baiklah, itulah penjelasan topik tentang kejenuhan belajar. 5 topik yang tadi yang telah saya jelaskan. Terima kasih atas telah menonton video ini. Saya Pranjaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.